Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan Bapak Ketua Takmir beserta jajaran pengurus, Bapak Ibu, keluarga besar dan jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillahi wa syukurillah, pagi ini atas izin Allah kita semua dapat hadir. Tadi kita awali dengan sholat subuh berjamaah, walaupun masjidnya kita tadi berbeda, tapi sholatnya sama. Saya juga sholat subuh dan juga 2 rakaat. Tapi tidak saya percepat tadi Bapak Ibu, tetap 2 rakaat. Ada yang curiga, kok cepat sekali Ustadz datang, jangan-jangan subuhnya 1 rakaat ini. Semoga yang kita lakukan pagi hari ini semua dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan makbula, amal soleh yang diterima dan dapat menghapus dosa-dosa kita, membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang hakikat kembali ke fitrah. Kalimat ini selalu muncul berkenaan dengan selesainya bulan suci Ramadan. Dan bahasa yang paling pakem adalah Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitrah itu tergantung makna. Kalau kita maknanya zahir artinya makan atau sarapan. Nah, kalau makna batin artinya bersih. Makanya tidak salah ketika ada ulama yang kemarin mencoba untuk berkomentar di sosmed dan sangat viral sekali di salah satu pondok yang besar, pondok modern, melakukan sholat Idul Fitri dengan cara yang berbeda dengan lumrahnya. Dan beliau ditanya, apa Pak makna fitrah itu? Beliau menyebutkan tentang hadis, dan Rasulullah juga pernah menyebutkan fitrah itu yauma yafturun nas, di mana hari itu semuanya harus makan. Harus makan. Adapun makannya itu apa nanti terserah. Kalau orang PP Legi Wisma Perma ini opor mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau berkeyakinan hari Jum'ah itu hari raya, maka dia disebut makannya di hari Jum'ah. Tapi kalau dia meyakini bahwa hari rayanya hari Sabtu, makanya Sabtu itu menjadi hari makan. Yang selama ini kita pelajari di dalam perbandingan mazhab, yang tidak boleh itu adalah hari rayanya Sabtu, makannya Jumat. Kemarin ada mungkin ulama yang terpeleset, yang berfatwa dibolehkan kita itu berhari raya atau makan di hari Jumat, tapi sholatnya hari Sabtu. Katanya Rasulullah SAW itu pernah melakukan hal seperti itu. Betul, tapi kondisi waktu itu darurat Bapak Ibu. Karena keputusan Rasulullah belum bisa melihat hilal waktu itu. Sehingga sudah masuk, itu dianggap, tapi belum sholatnya baru besok. Dan itu hanya sekali terjadi dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah di sini juga tetap komitmen. Jadi mengambil hukum itu harus satu paket. Kalau memang hari Jumat kita meyakini itu hari raya, maka makanlah di hari Jumat. Dan takbirannya itu Kamis malam, itu takbiran untuk hari Jumat. Jadi keyakinan hari rayanya itu Jumat, maka takbirannya itu adalah Kamis malam.
Nah, kemudian yang hari raya Sabtu, ya berarti takbirannya Jumat malam, Sabtunya hari raya. Ada yang mencoba masuk Bapak Ibu, katanya kalau sudah mendengar takbir, kita itu harus berhari raya Pak, wajib berhari raya. Ingat, takbir itu ada dua, ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak itu adalah semua takbir. Jangankan urusan hari raya Bapak Ibu, pada saat kemarin itu hari Kamis. Hari Kamis itu terjadi gerhana hybrid namanya. Dan saya khutbah waktu itu di Masjid Al-Akbar. Dan disunahkan di dalam khutbah itu bertakbir. Dan takbirannya persis dengan takbiran Idul Fitri. Apakah kita itu kemudian meyakini bahwa kalau kita mendengar takbir bahwa itu adalah Idul Fitri? Ya tidak. Wong saya niatnya itu takbir karena gerhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kalau mau sa'i Bapak Ibu, sa'i ya, itu turun dari Bukit Sofa, berjalan ke Bukit Marwah, pertama kali yang kita baca apa? Takbir Pak, persis takbirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi bagi yang meyakini hari raya hari Jumat, Kamis malam itu menjadi takbir khusus hari raya mereka. Tapi bagi hari raya hari Sabtu tidak. Itu bagi kita tak ubahnya kita mendengarkan takbir takbir sholat gerhana atau takbir yang lain. Ini implikasi dalam produk fikihnya Bapak Ibu. Produk fikihnya. Jadi tapi ada orang yang memilih yang ketiga ini, memilihnya itu puasanya memilih yang terakhir, hari rayanya memilih yang pertama. Itu modus Bapak Ibu sekalian. Insya Allah orangnya nggak datang ini, masih mudik belum datang orang. Walaupun datang dia tidak pernah jamaah di Masjid Raudhatul Jannah. Jadi itu yang dimaksud dengan fitrah atau fitri. Kemudian tentang tahni sekarang. Tahni itu ucapan Pak. Dan tahni itu ucapan yang berefek terhadap doa. Doa itu harapan. Artinya apa? Kalau kita mengatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah, itu kira-kira apa benar kita itu kembali ke fitrah Pak? Buktinya kemarin saya dengar tetangga saya itu Bapak Ibu, malamnya paginya ini sholat id, setelah pulang tukaran sama suaminya. Padahal orang fitrah itu kan orang yang tidak punya rasa kebencian, orang yang tidak punya rasa dendam, orang yang hatinya bersih dan melihat semuanya itu adalah baik dan positif. Ada orang baru salaman di lapangan Idul Fitri, pulang sudah bertengkar lagi. Tidak Bapak Ibu, itu bukan sebuah keputusan. Jadi tidak semua orang Islam di hari fitrah itu dia kembali kepada fitrah, tidak. Yang benar adalah kalimat ini kalimat doa, kalimat harapan. Semoga kita semuanya kembali ke fitrah. Nuwun sewu Bapak Ibu. Sebenarnya kalimat-kalimat yang paling mu'tabar yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalimat doa yang sangat viral. Kalimat itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai di situ. Ada yang ditambah taqabbal ya karim. Enggak salah. Itu kan doa. Atau taqabbalallahu minna siyamana, taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Ya Allah, semoga engkau terima puasaku dan puasa mereka. Jadi semua ini doa. Karena doa sah-sah saja selama itu baik. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan begini, apakah puasa kemarin diterima Allah atau tidak? Apa kira-kira Pak jawabannya Pak? Selalu jawabannya Pak Ketua Takmir mewakili. Insya Allah. Padahal insya Allah itu jawaban yang pakem untuk janji. Ustadz Muzaki kata Pak Takmir, besok datang ya pengajian, insya Allah Pak Takmir. Ya, kalau kita janji pakai insya Allah. Tapi kalau urusan ibadah, Pak kira-kira ibadahnya diterima Allah apa tidak? Insya Allah. Nah, itu kayak asistennya Allah gitu loh modelnya Pak ya. Ya. Kita pun tidak boleh merasa bahwa kita ini diterima.
Misalkan ada terlalu percaya diri Bapak Ibu. Habis sholat subuh di Raudhatul Jannah ini, kemudian kayak ada sedikit gerakan-gerakan begitu. Oh apa mas kok ketokane ceria sampean? Aku koyo yakin nih sholat subuh diterima ambek Allah iku mah. Apa kok ngono? Enggak ngono. Aku mau sujud iku rasane kok damai ngono. Gak kerasa apa-apa sujud aku iku. Anjene keturun. Ada yang sebagian mengklaim begitu. Ada juga yang menisbatkan diterima tidaknya ibadah itu selalu dengan zahir dan fisik. Ada ibu-ibu itu saling ngobrol sama kawannya. Mbak, ketokane posoku sak wulan wingi diterima Allah, Mbak. Lah kok iso ngono? Berat badanku mudhun 3 kilo ya, Mbak. Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada satupun indikasi bahwa semua ibadah diterima Allah itu karena fisik. Jangan dikira orang habis sholat wajahnya tambah cerah, wajah tambah putih, tambah mencorong, tambah glowing. Enggak. Lupa katanya dulu ada ayat yang mengatakan ada orang yang berwajah putih karena ibadahnya, ada berwajah hitam karena maksiatnya. Iya Pak, ayatnya jelas. Yaumat tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada yang berwajah putih, ada yang berwajah hitam. Itu nanti hari kebangkitan Pak, yang tidak ada tendensi dan modus di sana. Sementara kita hidup di alam dunia yang serba abu-abu. Tidak bisa kita menentukan orang baik atau tidak baik hanya sekedar dengan wajah dan fisik. Dan jangan tertipu casing Bapak Ibu. Ada memang Pak wajahnya putih tapi hatinya putih, itu juga ada. Ada wajahnya hitam, hatinya putih, itu ada. Ada wajahnya putih, hatinya hitam juga ada. Yang apes itu wajahnya wireng, hatinya wireng bisa. Terus gak susuk pokoknya Bapak Ibu. Tidak bisa Pak. Tidak bisa kita mengaku ibadah kita diterima. Dan tidak boleh di hati kita merasa ditolak. Jadi hati kita itu dilemanya di sana. Berharap kepingin diterima, takut ditolak. Lah kalimat itu dalam bahasa tazkiyatun nafas disebut bainal khauf war roja. Antara harapan dan rasa takut. Harap diterima, takut ditolak. Lah ekspresi khauf dan roja itu diungkapkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ya Allah engkau terima ibadah kami dan ibadah kamu. Jadi doa itu Bapak Ibu landasannya harus ada harap-harap cemas. Orang itu kalau sebelum berdoa di hatinya ada khauf dan roja, ada harapan, itu biasanya doanya mantep Pak. Tidak jarang kalau kita kemudian terharu dan meneteskan air mata. Biasanya tidak bisa menangis itu orang berdoa dengan bahasa Arab, gak ngerti arti ini. Wis pokoknya mau robana duwa sampai 10 menit takoni kancane, Pak, sampeyan ndonga apa kok duwa? Gak ero aku apal-apalan ku ngono tok hari ini. Jadi taqabbalallahu minna itu harapan Bapak Ibu. Bukan lagi insya Allah, Bu, apakah ibadahnya diterima? Mudah-mudahan diterima. Kata-kata mudah-mudahan. Gimana puasanya kemarin Pak? Mudah-mudahan diterima. Gimana sholat subuhnya Pak? Mudah-mudahan diterima. Kalimat mudah-mudahan itu muncul kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu, jangan pernah kita beramal atau beribadah dan selesai kita beramal ibadah kecuali kita berdoa dengan doa ini Pak. Terimalah ibadahku ya Allah. Rasulullah mengatakan orang yang sombong adalah orang yang merasa ibadahnya diterima. Dan indikator itu apa? Setiap kali selesai ibadah tidak ada untayan doa sedikit pun yang keluar dari lisannya. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, setiap habis sholat doanya apa? Rabbana taqabbal minna. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, datuknya Nabi Muhammad. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Itu selesai ibadah seperti ini doanya Rabbana taqabbal minna. Kan ada dalam Al-Qur'an. Setelah Ibrahim itu membangun Ka'bah, kemudian diperintahkan sholat, dan tempat sholat itu sekarang menjadi tempat sunnah sholat setelah tawaf, namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburannya Ibrahim, itu bekas tempat pijakan Ibrahim saat membangun Ka'bah. Setelah sholat 2 rakaat, Ibrahim menghadap ke Multazam dan mengangkat tangan. Doanya persis, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim melakukan itu Pak. Ini Nabi Pak, ini kekasih Allah. Setiap habis ibadah
yang diminta, terimalah ibadahku ya Allah. Lah kita ini siapa? Nabi juga tidak. Kekasih itu kekasihnya siapa? Ya kekasihnya istrinya masing-masing. Kadang-kadang setelah kita selesai ibadah, tidak ada untaian doa, minta diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Rabbana taqabbal minna. Yang terucap, taqabbalallahu minna wa minkum. Habis sholat, ya Allah terima sholatku. Habis tilawah, ya Allah terima tilawahku. Habis puasa, ya Allah terima puasaku. Itu menunjukkan kita itu tawadhu dan rendah hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang resmi, yang sering kita ucapkan. Kemudian ada kalimat yang tidak resmi Bapak Ibu. Dan ini kreativitas dari ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Tidak resmi itu memang tidak ada hadis yang menyatakan ini. Tapi kalau tidak ada hadis bukan berarti tidak benar, karena ini urusan doa. Contoh, kalau panjenengan berdoa bahasa Indonesia, boleh enggak? Ya boleh Pak, walaupun tidak resmi. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa dengan bahasa Indonesia. Itu biasanya saya lakukan Bapak Ibu, apalagi kalau di kantor, ya, kemudian di majelis-majelis yang selain masjid, yang saya kira orangnya tidak ngerti bahasa Arab, ya saya terjemahkan. Biasanya saya sekelumit muqaddimah doa itu bahasa Arab, kemudian berikutnya bahasa Indonesia. Beda kalau saya di Raudhatul Jannah Bapak Ibu, saya mesti bahasa Arab terus, karena saya lihat jamaahnya insya Allah mengerti dengan bahasa Arab ya. Ya, terutama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin itu kan bahasa Arab. Dulu ada orang umroh ya, suami istri. Saya selalu mengatakan bahwa kalau suami istri itu kan kalau doanya bersama itu power doanya keluar Bapak Ibu. Yang doa suaminya, yang mengaminkan istrinya. Tapi saya selalu berpesan, Ibu kalau suaminya berdoa di multazam, tolong supaya yang keras dan bahasa Indonesia, karena ibu itu yang mengamini, kalau tidak bisa berbahaya. Karena banyak kasus suaminya ternyata diam-diam belajar bahasa Arab, dan dia setelah tawaf itu doa yang mengaminkan istrinya, dan doanya luar biasa Bapak Ibu, bahasa Arab yang artinya ya Allah setelah umroh ini bukakan hati istri saya untuk mengizinkan saya nikah lagi. Nah istrinya nggak tahu bahasa Arab Bapak Ibu. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Itu direkam dengan video. Sampai akhirnya pulang ternyata kawin lagi. Protes istrinya, Bapak kok kawin lagi? Loh kan aku minta kemarin di multazam itu, ibu yang mengaminkan. Berarti kan mana yang mengaminkan? Ini videonya ini. Orang ajar kan. Akhirnya ada lagi jamaah yang begitu. Setiap suaminya berdoa saya suruh keras. Ayo Pak, sing banter Pak. Ayo, jaluk apa kan? Jaluk apa? Tak amini kan. Termasuk imam kita. Jadi kalau berdoa bersama-sama harus ada bahasa Indonesianya supaya mengerti. Imamnya itu ada Pak. Ustadznya kan banyak utang. Di bahasa Arab itu intinya Allah dengan kemuliaan majelis ini tolong mudahkan saya bayar utang. Sing ngamini kuwabe. Padahal utangnya sing duwe utang ustadz itu jamaah dimelok-melokno mengaminkan doanya. Dan doa itu adalah minal aidina wal faizin. Minal aidin wal faizin. Yang panjangnya itu begini Pak. Kalau kita mau doa yang panjang, ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Itu lengkapnya. Dan karena ini sebuah kreasi baru, kalau Bapak Ibu nyari di hadis manapun, di kitab sahih manapun, di kitab sunan manapun tidak akan ketemu Pak. Tapi sama dengan penjelasan saya di depan tadi, seandainya kita berdoa, selama doa itu baik, diungkapkan dengan bahasa apapun, itu pun menjadi baik. Dan tidak ada sedikit pun ini ranah nulayani Rasulullah. Yang kemudian ada yang mengatakan ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru. Tidak ada hubungan dengan bid'ah. Karena ini doa, pure doa. Nah,
Ja'alanallah artinya semoga Allah menjadikan kami minal aidin, menjadi orang-orang yang aid, kembali Pak. Aid itu kembali. Ya maksudnya kembali ke fitrah. Wal faizin, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Wal makbulin, dan semua ibadah kita diterima. Kullu am, setiap tahun, wa antum bi khair, semoga kalian dalam kebaikan. Itu harapan bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Jadi ada 4 item doa di sana Bapak Ibu. Pertama, ya Allah jadikan kami menjadi orang-orang yang kembali. Yang kedua, ya Allah jadikan kami orang-orang yang menang. Kemudian ya Allah jadikan semua ibadah kami diterima. Dan ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya. Kullu am wa antum bi khair. Itu maknanya. Yang kemudian disingkat dengan minal aidin wal faizin. Biasa Pak, wong Jawa Indonesia itu senengane nyingkat-nyingkat Bapak. Jangankan urusan itu, urusan bacaan sholatnya ada disingkat-singkat. Iya kan? Kan sering kita itu mengatakan kalau apapun surah dan ayat yang dibaca itu kan sah. Yang penting dianggap itu mudah. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, di Magetan itu mungkin sudah viral ya, di Magetan itu kalau tarawih itu sehari menghatamkan 1 Al-Quran. Sehari Pak. Jadi dia mulai Isya sampai menjelang subuh. Sekali hataman. Dan mereka tidak ada yang beranjak satupun. Salah satu pengurusnya kawan saya. Saya tanya, Ustadz gimana di sana? Alhamdulillah. Jadi kalau hari raya puasanya itu 29 hari, dia 29 hari khatam Quran di dalam sholat. Kalau 30 hari ya 30 kali khatam di dalam sholat. Di dalam sholat loh Pak. Pertanyaan saya, kenapa makmumnya betah? Pakai doping? Kalau urusan pahala Pak, kita semua sudah mendengar bagaimana fadilahnya. Kenapa Pak? Karena hampir seluruh pesertanya hafal Quran. Sehingga mereka mendengarkan imamnya, tahu bacaannya ini surat apa, ayat berapa, juz berapa. Sambil nyimak. Orang yang hafal Quran, ketika imamnya baca ayat panjang, dia pasti menikmati. Saya pernah memberangkatkan umroh hafid pada waktu Ramadan Bapak Ibu. Nikmat semua. Yang satunya, yang 2 ini hafal Quran. Yang lain jamaah Sudarjo sama ini Warus ini itu nggak hafal Quran Pak. Yang hafal Quran enak sambil menikmati bacaannya Syekh itu ya, sambil kecumak-kecumik baca Quran. Sing wong Sudarjo sing nggak hafal Quran Pak ngelu Pak sirai Pak. Iki tutuk ayat apa, kurang pirang menit sujute. Makanya boleh kita membaca ayat yang panjang asalkan mayoritas jamaahnya hafal dengan ayat itu. Kan sunnah. Imam membaca surah, membaca ayat, yang ayat itu banyak dihafal oleh jamaahnya. Dan makruh hukumnya, makruh itu bukan haram Pak, tapi ya sebaiknya dihindari. Makmumnya orang awam, nggak ada yang hafal Quran, tapi imamnya sok-sokan baca surat panjang tarawih itu Pak. Ini bahaya. Kecuali makmumnya baca mushaf. Coba Bapak Ibu amati di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Banyak jamaah itu yang bawa mushaf Pak, nyimak bacaannya imam. Orang nyimak biasanya gak kerasa. Nah ini umpamanya kita itu berada di kampung, yang kita lihat orangnya awam dengan Al-Quran, ya jangan sok-sokan baca ayat panjang. Seakan Pak. Sampai ono makmum sing sikut-sikutan, sik suwe ta iki. Sujude sik suwe ta iki. Ya gak ero, gak hafal tutuk endi. Makanya jangan salahkan sebagian orang kampung itu kalau tarawih ambil yang 20 rakaat, dia baca surat pendek diambil dari surat yang terakhir. Alasan prinsipnya apa? Karena banyak yang hafal. Pertama, rakaat pertama alhaqumut takasur, engko kedua pasti wal asri. Dititeni ibu-ibu iku. Terus alam taro liila, terus mesti tuh kuliah ayul kafir. Iki kurang telu iki, Mbak, kurang telu iki. Engko paling kuliah idza jaa tabat kurang telu iki Pak, kurang telu. Dan itu yang bagus Pak. Itu yang bagus. Nah, seperti ini ikut hadis idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif. Apabila kamu salat bersama dengan manusia, ringankan gerakannya, pendekkan ayatnya.
Dan boleh mengulang ayat itu, Pak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling mudah bagi imamnya dan yang paling mudah bagi makmumnya. Seperti maghrib itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ngimami maghrib tidak pernah berubah surahnya, Pak. Yang pertama setelah Fatihah, rakaat pertama mesti Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua mesti Al-Ikhlas. Itu Rasulullah. Jadi kalau ada orang Imam Raudhatul Jannah setiap maghrib itu kok kuliah sama kulhu, itu sunnah Rasul. Atau kemungkinan kedua karena nggak ada hafalan lain selain itu. Apalagi ada yang cerdas Bapak Ibu, karena dianggap kuliah itu terlalu rawan, sering salah, akhirnya dua-duanya kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua juga kulhu. 4 ayat itu, Pak. Dan ada yang lebih cerdas lagi, karena imamnya itu kan Ramadan, ada buka puasa bersama, buru-buru berbuka puasa, kulhunya dibagi 2. Jadi rakaat pertama waladhdallin amin, kul huwallahu ahad Allahus samad. Yang kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada imam seperti itu di sini, Pak, yakin dia dicintai makmum. Ya oke. Bapak Ibu, jadi doa. Nah, yang jadi persoalan seolah-olah minal aidin wal faidin itu diartikan menjadi mohon maaf lahir dan batin. Ini masalah besar, Bapak Ibu. Nggak ada nyambungnya. Padahal 2 kalimat ini 2 kalimat yang sama-sama bagus. Minal aidin wal faizin itu doa. Mohon maaf lahir dan batin itu ungkapan permohonan maaf. Tapi secara bahasa nggak nyambung. Makanya bapak-bapak ada ibu-ibu itu lewat selalu menyapa, Ustadz minal aidin wal faizin ya. Ibu mohon maaf itu artinya apa, Bu? Mohon maaf lahir dan batin. Mana gatuknya itu mana? Akhirnya saya berhusnudzon, berarti beliau ini mengucapkan 2 kalimat yang berbeda, satunya bahasa Arab, satunya bahasa Indonesia. Sebab kalau dianggap ini artinya nggak nyambung. Memang minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Tidak, Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin itu sendiri, minal aidin wal faizin sendiri. Setelah tahu dan paham seperti ini baru Pak ngerti. Ternyata saya tanya lagi, gimana Pak artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf. Baleni mana ngono iku? Jadi dua makna yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang aid kita bicara tentang aid, Pak. Kembali. Jadi kembali kepada fitrah. Itu artinya apa? Fitrah itu dalam Quran ada 2 makna. Pertama, kecondongan kita beragama itu fitrah. Bapak Ibu, kalau panjenengan sholat subuh tadi itu semangat, senang berjalan ke masjid, itu hati kita ada fitrah. Jadi fitrah itu kecondongan dalam semua kebaikan. Kalau ada seorang suami di akhir Ramadan memberikan THR kepada istrinya, itu fitrah, Pak. Jadi kalau ibu-ibu THR-nya kok belum cair sampai hari ini, suami belum fitrah. Jadi kan dalilnya itu. Kalau panjenengan merasa nyaman, enak mendengarkan ceramah seperti ini, duduk di majelis ilmu seperti ini, itu artinya hati kita ada fitrah. Kalau ada orang jatuh dari motor, Pak, kita kepingin menolong, itu artinya fitrah. Dan semua manusia lahir dalam kondisi fitrah. Pokoknya ada unsur kerentek kebaikan, itu fitrah. Kepingin nolong orang, itu fitrah. Dilihat kok Ustadz Muzaki ini waktu ceramah kok keringetan, terus dinyalakan kipas angin, itu fitrah, Pak. Itu fitrah. Semua potensi fitrah. Dan semua bayi lahir dalam kondisi fitrah. Bapak Ibu, mohon maaf, ada nggak orang jatuh dari motor, dia melihat, nggak mau nolong? Ada, dan mungkin banyak. Artinya dia tidak kembali ke fitrah. Fitrahnya tertutup, Bapak Ibu. Saya pernah menyaksikan, saya ingat sebelum pandemi itu ada 17 Agustus 2019. Kami ini kan punya jamaah jogging di Masjid Al-Akbar, Bapak Ibu. Namanya jamaah Embun Pagi. Sebentar lagi kita turun nanti, Pak. Nah, pada waktu kita mengadakan jalan
17 kilo karena 17 Agustus waktu itu. Rutenya Masjid Al-Akbar, startnya, finishnya Perak, ujung. Itu pas 17 kilo, Pak. Pada waktu kami berjalan di Ahmad Yani, di depan Geraha Pena itu, ada seorang yang jatuh, Pak. Suami istri itu jatuh dari motor. Istrinya bawa dompet. Uangnya kececeran, Bapak Ibu. Dan kami dari jauh melihat itu. Ternyata ada seorang bapak-bapak dua goncengan itu mendekatinya. Batin kami iki nulung mesti. Boten, Pak. Nulungi duit. Jadi suami istri itu jatuh nggak ditolong. Kita tahu dari jauh, kita kejar orang itu dan akhirnya ketangkap. Bahwa ada orang yang fitrahnya tidak ada sama sekali, Pak. Wes koyok ngono, gak ditulungi, tambah dirampok duit. Makanya fitrah yang dimaksud itu fitrah kecondongan terhadap kebaikan. Dan semuanya potensinya ada, Pak. Kayaknya semua bayi lahir itu dalam kondisi fitrah. Nah, terus bagaimana, Pak, kemudian orang itu kok keluar dari fitrah? Itu jelas karena lingkungannya. Di mana dia tinggal, bersama siapa dia bergaul. Pengaruh, Bapak Ibu. Nabi SAW pernah mengatakan almar'u ala dini khalilih, manusia itu akan berkembang dengan agama kawannya. Fandur mayyu khalil, maka lihat siapa kawannya, siapa komunitasnya, siapa bestinya, siapa gengnya. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya ini dikondisikan Allah ditempatkan di masjid dan bergaul dengan orang-orang soleh. Makanya saya itu tidak pernah menikmati masa muda saya. Karena pergaulan saya dengan orang-orang tua semua, ya termasuk di hadapan saya ini. Saya jarang, Pak, bergaul dengan seumuran waktu remaja itu. Bergaulnya dengan yang sepuh-sepuh kayak di Al-Akbar, Pak Rumrawi kan sepuh itu. Tapi dari situ saya ikut gitu loh, Pak. Terpengaruh. Karena saya yakin orang-orang sepuh yang soleh itu tidak mungkin berkata-kata kecuali kebaikan. Tidak mungkin mengajarkan maksiat. Masya Allah, saya bersyukur. Tapi ada orang itu Bang apes, Bapak Ibu. Dia dikondisikan dalam kondisi yang pergaulannya luar biasa. Jeleknya. Orang yang asalnya pendiam, Bapak Ibu, gak ngamuan, tapi gombol wong sing ngamuan, katut ngamuan. Makanya dulu itu ada seorang suami, Bapak Ibu. Suami ini waktu belum menikah, ini sabar, Pak. Gak kakek ngomong lah. Barang oleh bojo sing wedok iku bendina ngomel, ketularan. Akhirnya pada suatu ketika dia diingatkan kawannya, "Mas, sampeyan biyen iku prosoku meneng, Mas. Gak kakek ngomong, kok saiki ngomelan?" Ketularan bojoku. Nulari, Pak, lingkungan itu. Makanya dalam hadis, fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunassiranihi au yumajisanihi. Maka dengan lingkungannya lah, dengan orang tuanya lah yang bisa menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka jaga fitrah, Pak, dengan lingkungan. Dan tidak ada lingkungan terbaik sekarang kecuali masjid. Saya yakin orang yang berada di Masjid Raudhatul Jannah ini semuanya adalah orang-orang baik. Nang jero masjid. Insya Allah juga di luar masjid. Jadi tolong yang kurang semangat sholatnya, Bapak Ibu, fitrah sholatnya lemah, cari kawan-kawan yang sholatnya semangat. Ada lagi fitrah tilawah Qur'annya lemah, cari orang-orang yang senang baca Qur'an. Ini yang lebih parah lagi, Bapak Ibu. Kalau kita ini fitrahnya hilang, tidak suka bersedekah, alias medit. Sampeyan golek kanca sing loman, Pak. Teman yang dermawan. Insya Allah sampean katut dermawan. Nek gak sing dermawan katut medit koyok sampean. Saling mempengaruhi. Nah, karena 1 bulan kita ditempa Allah, digembleng Allah dalam diklat kawah condro di muko. Kita dipaksa harus sering bersedekah, dipaksa bangun malam, dipaksa traweh, dipaksa ini, dipaksa itu. Sehingga dikembalikan secara paksa menuju fitrah. Akhirnya kembali kepada fitrah. Semangat itu muncul. Itu yang disebut fitrah. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang punya pikiran jelek kepada orang lain, fitrahnya sudah hilang. Orang yang punya salah kepada orang lain, tidak mau minta maaf, fitrahnya telah hilang. Orang yang pernah mengambil hak orang lain, tidak mau mengembalikan, fitrahnya hilang. Kalau kita sekarang punya hutang, Bapak Ibu, dan kita sadar
bahwa hutang itu hakul adam, yang tidak mungkin Allah menerima ibadah kita kecuali kita harus membayar hutang kita. Orang yang punya fitrah, dia buru-buru cari uang untuk mengembalikan itu. Pak, ini Pak hutang saya Pak, walaupun gak ditagih. Tapi orang yang tidak punya fitrah biasanya ini gak ditagih seneng. Alhamdulillah aja nih rezeki anak soleh, iki wayahe nyaur hutang gak ditagih kok seneng. Anda kehilangan fitrah. Fitrah itu ingin membayar, fitrah itu ingin menyenangkan, fitrah itu ingin selalu berbuat kebaikan, fitrah itu menjadi spirit hijrah, kita berubah menjadi baik. Dan itu kita buktikan sekarang Bapak Ibu. Makanya indikatornya Allah sebutkan semua lengkap di dalam Al-Quran. 1, hatinya lebih damai, kata tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada hasud, tidak ingin dipuji orang. Yang kedua, penuh semangat di dalam ibadah. Mungkin sebelum Ramadan Bapak Ibu kalau kita ke masjid datangnya mepet, tapi setelah Ramadan Masya Allah, subuhnya jam 4 datang ke masjid jam 3 ambek nguras jeding ini, ngerewangi nguras jeding. Itu fitrah namanya Pak. Sebelum Ramadan pelit, tapi setelah Ramadan loman. Itu ada perubahan. Berarti kita kembali ke fitrah. Nah fitrah itu identik dengan bersih dan putih. Berarti kan yang hitam-hitam itu Pak dibersihkan kembali, kerak-kerak itu dibersihkan kembali. Itulah yang disebut Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Karena itu orang-orang yang sempurna disebutkan dalam Al-Quran adalah orang-orang muttaqin. Orang-orang muttaqin itu adalah orang yang bisa membangun hubungan harmonis dengan Allah dan hubungan harmonis dengan sesama manusia. Bapak Ibu, seandainya kalimat-kalimat tentang pahala itu oleh Allah ditampakkan betul Pak, salah satunya terbesar adalah orang yang datang meminta maaf, itu mulianya luar biasa. Jadi seorang suami istri Bapak Ibu, ini kalau yang pertama kali minta maaf duluan, tidak ada urusan saya bersalah atau kamu bersalah. Orang yang datang meminta maaf itu adalah orang yang mulia. Dan orang ketika orang lain minta maaf dia merelakan untuk memaafkan, itu juga orang yang mulia. Orang minta maaf mulia, memaafkan mulia. Minta maaf dan memaafkan itu ketemunya dua kemuliaan Bapak. Tapi mohon maaf kalau ada orang perasaan seperti ini, pokoknya Mbak nek dek enggak jaluk sepuro dhisik nang aku, emoh. Walaupun dia 1 bulan puasa Bapak Ibu, demi Allah Anda belum kembali kepada fitrah. Semoga fitrah ini dijaga sama Allah sampai kemudian kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan mari kita jiwai Bapak Ibu, ya. Kita jiwai tentang doa, ya Allah, semoga kami semua menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Semoga kami semua menjadi orang-orang yang menang karena kita berjihad selama 1 bulan Ramadan. Dan semoga ibadah kami tidak sia-sia, semua ibadah diterima. Dan berikan kesempatan kami ya Allah untuk bertemu di Ramadan akan datang. Itu makna minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Sampai di sini Bapak Ibu, karena kalau kepanjangan nanti fitrahnya hilang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan disertai hidayah Allah, kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya tidak tahu Pak Takmir apakah ada kesempatan dialog atau langsung berdoa. Langsung doa. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi hari ini menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, semua yang hadir jamaah Masjid Raudhatul Jannah, jadikan hidupnya berkah, rizkinya berkah, umurnya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, anak keturunannya berkah, ilmu dan pekerjaannya berkah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, angkat dan sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluarnya. Allahumma ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ikhlas menjalani hidup ini.
ridha menjalani ketetapan qadha-Mu, sabar menghadapi ujian-Mu, dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, kebersamaan kami di rumah-Mu yang mulia ini menjadi saksi kelak Engkau pertemukan kami di surga yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, dengan berkah majelis ilmu ini anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah untuk titian hidup menggapai ridha-Mu, agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Ya Allah, berkahi majelis ini dan sayangi perpisahan kami, tutup usia kami kelak dan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnal khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruq min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah wa wafiqna bi a'malis salihat wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Atas nama pribadi saya mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alanallahu minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.